Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, seingat saya sudah pernah tampil beberapa malam yang lalu sebagai pengganti, dan tentunya malam ini merupakan jadwal saya. Sebagaimana malam yang lalu setiap berceramah mengawali dengan cerita, maka malam ini juga saya mulai dengan sebuah cerita supaya bisa kita mengambil inspirasi di dalamnya. Dalam sebuah cerita kisah, ada 3 orang perampok yang merampok barang dagangan orang yang lewat. Setelah mereka merampok barang dagangan orang, mereka membawa barang dagangan itu di tempat yang tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali mereka bertiga saja. Tiba waktu siang, mereka sudah lapar, lalu menyuruh salah satu dari mereka untuk pergi ke pasar agar membeli makanan. Setelah temannya pergi, salah satu dari kedua perampok yang tinggal ini punya ide, bagaimana kalau kita membunuh teman kita yang pergi ke pasar itu, yang membeli makanan, supaya harta rampokan kita ini kita bagi 2, tentu lebih banyak kita dapat dibanding bagi 3. Maka teman yang diajak bicara ini setuju, ya bagus juga kalau begitu. Nah, yang tadi pergi ke pasar setelah membeli makanan, di tengah perjalanan muncul ide juga, bagaimana kalau saya membunuh teman saya yang kedua orang ini, supaya saya bisa menguasai harta sepenuhnya. Akhirnya dia bukalah bungkus makanan itu, dia campur racun di dalamnya, khusus untuk 2 temannya. Nah, ketika belum sampai di tengah jalan ke tujuannya, mereka sudah dibunuh sama temannya yang tadi sudah menunggu bersembunyi di balik tempat persembunyian, membunuh teman yang satu ini. Habis nyawanya, mereka yakin mereka ini temannya sudah mati. Akhirnya makanan yang dibawa tadi mereka santap dengan lahapnya sampai mereka puas, tanpa mereka sengaja tahu bahwa makanan yang mereka makan itu sudah ada racunnya. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya perampok ini mati, dan harta yang mereka rampok tidak ada yang miliki 1 orang pun. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, coba koreksi diri kita. Kalau ditanya berapa sebenarnya ukuran takaran kecukupan kita memburu harta dunia, berapa kira-kira? Jawabannya pasti tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan, seandainya anak cucu Adam ini, kita masing-masing diberikan 1 lembah emas, saya, bapak masing-masing punya 1 lembah emas, akan mencari lembah emas yang kedua. Begitu juga menemukan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, tidak ada habisnya, tidak ada puasnya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang tadinya kita misalkan
pergi ke tempat kerja memakai sepeda, setelah pendapatan kita naik, ganti dengan motor. Sudah bisa beli motor, ketika sudah cukup lagi, ganti dengan mobil. Tidak ada habisnya. Bahkan tidak sedikit kita ketika memburu harta dunia, orang yang di samping kita juga kita korbankan. Tidak sedikit juga ketika pembagian harta warisan, kita menguasai semua, kita korbankan saudara kita. Tidak sedikit juga kita sudah kaya, ada punya mobil, rumah besar, apalagi punya jabatan, tapi masih korupsi. Tidak ada puasnya kalau kita memburu harta dunia. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran terkadang kita lalai memburu ini sampai kita tidak sadar, ternyata akan kita masuk ke dalam kubur. Di mana firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu hingga kamu masuk ke dalam kubur. Selesai sudah. Harta yang kita buru, rumah besar yang kita buru, tidak mungkin kita bawa masuk ke kubur. Anak kita yang nikmati. Tidak mungkin kita dikubur bersama dengan mobil mewah kita. Apa juga gunanya mobil mewah dikasih masuk dalam kuburan? Tidak ada gunanya. Nah, selanjutnya yang kedua, yang harus kita sadari, jangan pernah mencari harta dari jalan yang haram. Jangan pernah. Karena makanan yang kita peroleh dari jalan yang haram akan kembali juga yang haram. Lihat nih, para penjudi kalau dia berhasil menang, lari kemana uang judinya? Lari ke perempuan, lari ke miras, kembali lagi jadi modal untuk judi lagi. Wanita yang biasa menjajakan dirinya, dalam bacaan saya, ya, ketika dia mendapatkan hasil yang haram, pasti larinya haram. Kemana? Ke narkoba. Maka jangan sekali-sekali kita pernah menyentuh yang haram, karena itu akan merusak diri kita. Makanya dalam hadis Nabi, yaitu yang berbunyi, la yarbu lahmun nabata min sukhtin illa kanatil naru aulabih. Daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang paling pantas untuk mencucinya. Nah, ada teman saya, ustaz, dia kalau setiap pulang dari ceramah ada amplopnya. Istrinya itu cerewet sekali. Ustaz, ini uang amplop ini dari mana? Semuanya ditanyakan. Oh, ini menurut saya istri yang bagus. Tapi dalam rumah tangga biasa, suaminya dia sudah tahu korupsi, dan dia diam saja. Jadi ibu-ibu, kalau misalkan kita tahu penghasilannya suami kita segini, tidak ada perdagangannya, tidak ada usaha yang lainnya, baru ada rezeki tiba-tiba banyak, tanya itu suamimu, dari mana dia dapat? Jangan sampai makanan yang kita makan itu sehari-hari dari yang haram. Kan kita tidak tahu, bisa jadi suami tak pergi ke kantor, pergi jual narkoba di sana. Kan sekarang barang yang begitu gampang sekali didapat, tinggal cari saja jalurnya, gampang itu. Pergi ke KB itu tanya di mana itu sumbernya. Oh, dia tunjukkan kok, gampang itu. Maka kita harus proteksi diri kita saja. Jangan sampai makanan yang kita makan itu adalah dari yang haram. Makanya dalam Al-Quran hanya diperintahkan makanan yang halal dan thayyib. Apa firman Allah di dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang halal dan yang baik, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Selanjutnya, alhamdulillah ustaz,
suami saya ini memperoleh dari jalan yang halal, tetapi belum pernah saya keluarkan zakatnya. Apakah bersih harta kita yang kita peroleh tidak pernah dikeluarkan zakatnya? Saya kira memang harta kita halal tetapi punya kotoran. Zakat itu saya ibaratkan baju. Kalau membuat baju maka pasti ada guntingan-guntingan yang harus dibuang. Itulah zakat. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke pasar minta tukang baju, "Pak, bikinkan baju yang jangan digunting kainnya sedikit pun." Pasti dia bingung itu tukang jahit baju. Mana mungkin pakaian dibikin yang seindah begini kalau tidak digunting, dibuang kainnya. Yang dibuang kainnya itulah zakat. Artinya barang yang miliknya orang miskin yang kita ambil. Ada haknya kita itu, kalau kita kaya ada haknya orang miskin di situ yang kita ambil. Yang kita nikmati harusnya bagiannya orang miskin, kita nikmati juga. Dan ibarat rayap yang memakan kayu, yang tadinya harta kita bagus, yang harta kita berkah, akhirnya tidak jadi berkah. Makanya heran kita kalau misalkan kita kaya, tapi anak banyak tidak beres. Oh, periksa, kita tidak keluarkan zakat itu karena membuat harta kita menjadi tidak bagus, tidak berkah lagi. Maka itu harta bukan dari banyaknya, tetapi berkahnya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran gunanya zakat itu dikeluarkan adalah di dalam firman Allah adalah untuk mensucikan. Bagaimana bunyinya firman Allah? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta-harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Itu. Jadi zakat itu adalah untuk mensucikan harta kita. Nah, selanjutnya, apakah saya ini yang berkekurangan tidak memiliki apa-apa sama sekali? Bisakah saya juga seperti menikmati orang kaya yang bisa memberi orang lain? Saya kira bisa itu. Bisa. Bahkan senyum kita itu adalah sedekah. Jadi kalau kita miskin, kita tidak memiliki apa-apa, atau mungkin belum bisa kita mencapai derajat orang yang bisa wajib mengeluarkan zakat, ya sedekah. Sedekah lewat kotak amal kasih masuk, itu sedekah. Begitu. Jadi oleh karena itu yang tadi saya katakan, senyum itu adalah sedekah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu, di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bagi kita yang berat, yang sulit untuk tersenyum, maka ada satu resep saya supaya bisa tersenyum. Kalau kita masuk WC, bawa cermin, lihat muka kita. Ketika sudah keluar kotoran kita, tai kita, lihat bagaimana kerasnya itu, kita akan melihat wajah kita. Disitulah kenikmatan kita pada waktu tersenyum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minallahi musta'an wal itiklan. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.